Hai, kembali lagi bersama aku Surya. Kali ini ada yang spesial dari Mikir Duit. Jadi aku akan bikin mini series spill keseharianku dalam berinvestasi dan trading saham. Nantinya aku akan bahas dalam 4 episode nih. Jadi yang pertama ini aku akan bahas bagaimana sih aku ngeplan untuk investing dan trading gitu. Nanti yang kedua aku akan cerita rutinitas investor saham yang rajin ngonten dan bikin artikel di website kami gitu kan, dan di YouTube ini juga. Yang ketiga aku akan cerita strategi alokasi investasi multi aset, gimana tuh ngaturnya. Dan yang keempat aku akan ceritain risetku tentang strategi investasi modal kecil yang simple tapi harus sabar. Jadi gimana nih hasilnya gitu. Sebelum itu seperti biasa ya, jangan lupa ajak teman, kerabat, pacar, mantan, istri, dan musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Kamu yang ngikutin aku pasti tahu nih kalau aku nih tipe investor yang fleksibel. Jadi kalau ada saham yang demand buy-nya lagi tinggi banget nih, kita tradingin aja. Lalu kalau ada saham yang valuasinya murah dan prospeknya oke, ya kita investasiin gitu kan. Tapi satu hal yang pasti, salah satu strategi aku untuk menjaga growth, keuntungan tetap stabil dan gak usah khawatir saat market turun, itu aku atur alokasi antara investasi dan trading secara disiplin. Nah, kalau aku sendiri punya rulesnya itu 80% modal termasuk yang dollar cost averaging bulanan itu termasuk investing gitu. Jadi 20% sisanya baru di trading. Nah, untuk yang trading ini kita fokus di cari saham yang lagi aktif atau mau ada corporate action dan momentum. Nah, untuk detailnya aku akan share gimana ngeplan pilih saham investasi dan trading ala yang punyanya Mikir Duit, oke? Nah, pertama aku akan bahas tentang bagaimana cara aku ngeplan saham investasi. Aku punya beberapa syarat saham yang cocok untuk diinvestasikan. Pertama, ini saham harus bagi dividen dan tingkat yieldnya jangan kayak deposito banget lah. Minimal yieldnya kayak SBN gitu, artinya bisa 6% atau di atas itu lebih baik. Kedua, fundamental tuh harus oke dan prospeknya masih bagus. Serta aku menghindari saham-saham yang resiko utangnya tinggi. Nah, tapi karena ada indikator pertama yaitu saham dividen yang yieldnya lumayan, itu biasanya risiko utangnya udah pasti rendah. Cuman perlu dicek lagi ya, jangan sampai kita hilaf nggak ngecek gitu. Ketiga, harus beli di area yang menurutku nih masih murah. Jadi ada potensi upside, walaupun mungkin dari menuju upside itu kita dibawa turun dulu gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menemukan saham sesuai 3 indikatorku tadi gitu. Nah, kalau aku pribadi secara rutin menggunakan aplikasi Ajaib. Jadi biasanya kalau untuk nge-screening aku akan buka aplikasi Ajaib dan aku akan pilih menu market dan setelah itu klik menu screener. Nah, di sini kita bisa nge-search atau nge-screening saham sesuai dengan indikator yang kita inginkan dari technical sampai fundamental. Nah, karena ini investing, aku akan fokus cari dari segi fundamentalnya. Aku cuma pakai indikator market cap di atas 10 triliun karena emang aku kalau investasi cari saham yang skalanya emang udah gede gitu. Kalau skala kecil, resiko fluktuasinya masih tinggi. Kemudian aku akan mencari indikator PE, PBV dan juga PBV dan PE rata-rata itu lebih dari 0. Kok lebih dari 0? Iya, karena aku ingin membandingkan dan juga ingin memilah-milih karena nggak selamanya saham yang di bawah PBV 1 atau di bawah PE 10 itu pasti bagus gitu. Jadi aku ingin buka peluang untuk saham-saham yang sudah di atas indikator tersebut dan masih punya prospek serta masih murah secara historis rata-ratanya. Lalu aku juga pasang indikator dividend yield yang aku pasang lebih dari 0. Kenapa kok lebih dari 0? Nggak di atas 7? Ya karena aku balik lagi pengen lihat detail saham-sahamnya biar nggak terkurasi yang signifikan sehingga kita bisa nggak ngelihat ada saham potensial lainnya nantinya gitu gara-gara tingkat yieldnya mungkin di bawah 7 atau di bawah 6 seperti itu. Nah, dengan screeningan ini salah satu saham pilihanku, tapi ini aku pilih ini saham yang udah agak lama sebenarnya yang udah aku pegang ini dari tahun 2021 apa ya. Ketemunya adalah ASII. Kenapa? Karena PE dan PBV ASII itu masih di bawah rata-rata dengan historis dividen yield terakhir di 9%. Tapi aku nggak langsung beli hanya dengan melihat data-data hasil screeningan itu. Aku akan cek lagi satu persatu apa aja nih yang cek nih. Nah, dari sini aku akan melakukan beberapa pengecekan lagi, seperti melihat historis kinerja keuangannya minimal 5 tahun terakhir dan kondisi kuartalannya. Dalam case ASI ini, dari segi pendapatan dan laba bersih itu masih growth, ditambah profit margin yang juga naik secara tahunan dalam 5 tahun terakhir.
Profit marginnya sempat turun, tapi itu terjadi karena pandemi COVID-19. Dari kinerja kuartalnya pun hasil cukup bagus, dia mencatatkan growth-nya lumayan. Ini cara lihat ringkasnya, tapi kalau mau detail kita bisa cek laporan keuangannya juga ya. Nah misalnya setelah aku cek detailnya di laporan keuangan, ASI ini bisa growth lagi karena nggak cuma bicara otomotif, tapi juga ada UNTR yang kinerjanya mulai bangkit. Lalu sektor finansial juga tumbuh positif. Paling resiko perlambatan ada di sektor otomotif dan CPO. Nah, untuk CPO si ahlinya ini memang lagi proses replanting juga, jadi agak challenging di situ. Nah, setelah itu aku akan coba menerawang potensi dividen dari ASII lewat laporan keuangan terakhirnya. Kita punya beberapa informasi yang bisa diambil dari aplikasi ajaib seperti dividend payout ratio, bisa menggunakan asumsi historisnya di 60%. Setelah itu kita bisa hitung EPS 12 trailing month dengan cara menjumlahkan EPS Q1, Q2, Q3 2024 dengan Q4 2023. Dari situ kita ketemu EPS 12 trailing month-nya ASII ada di 839 per saham. Nah, untuk proyeksi dividen ya kita ambil angka dividen payout ratio historis 60% yang tadi, berarti total dividen sekitar 503 per saham. Tapi ingat, ASI udah bagi dividen interim senilai 98 per saham. Nah, ini bisa dicek di bagian pengumuman aplikasi ajaib ya. Berarti dividen final proyeksinya sekitar 405 per saham. Berapa tuh tingkat yieldnya? Kalau menggunakan harga per 5 Desember 2024 itu di 7,7%. Yieldnya lumayan toh. Nah, setelah kita yakin harga murah, fundamental oke, prospek masih bagus, dan dividen menarik, saya akan menggunakan dua plan untuk action. Kalau lagi ada cash, ya saya langsung beli lump sum, tapi bertahap. Misalnya dengan harga saat ini ASI akan saya beli maksimal 50% lah dari total cash yang ada. Kenapa? Agar nanti saat ASI lagi turun, saya masih punya cash untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Jika setelah cash habis dan masih turun, ya kita tunggu aja dengan sabar, asal nggak ada perubahan fundamental yang signifikan di ASI yang mempengaruhi prospeknya di masa depan gitu. Tapi kalau cash lagi seret, ya udah kita dollar cost averaging aja habis gajian akhir bulan atau awal bulan gitu. Kita beli aja secara disiplin dengan modal maksimal yang sama selama periode 1-3 tahun gitu. Tapi ingat, dollar cost averaging juga harus memperhatikan karakter saham itu cyclical apa enggak, dan kita memulainya dari harga murah atau harga mahal gitu. Karena itu bisa ngefek. Kalau kita beli dari harga mahal, nanti pas turun kita juga terpengaruh psikologisnya. Waduh, kok floating loss-nya kelamaan ya kita DCA-in ya gitu. Seperti itu. Lalu bagaimana plan untuk short term? Nah, untuk short term biasanya aku bakal cek technical yang kelihatan demand buy-nya lagi tinggi secara harian pas lagi lowong mantau-mantaunya. Caranya simple sih. Pertama bisa saham itu lagi breakout dengan volume tinggi. Setelah itu cari titik retracement-nya. Jadi mungkin aja aku nemu saham breakout hari ini dan baru belinya mungkin 1 atau 2 hari lagi gitu. Atau malah baru 3 hari atau seminggu lagi gitu ya. Sesuai kondisi lah. Nah, agar mudah biasanya aku tradingnya pakai ajaib di desktop karena udah terintegrasi dengan TradingView juga. Jadi mau analisis saham secara teknikal tuh udah enak banget. Tapi selain technical, aku juga lihat momentum dari berita yang sering aku share di websitenya mikirduit.com. Salah satu yang aku transaksikan kemarin dengan strategi yang berbeda ada di FUTR atau FUTRE ya. Tesisnya FUTRE ini ada momentum perubahan pengendali yang pengendalinya diakuisisi oleh satu perusahaan energi gitu. Jadi secara nggak langsung dia mengalami perubahan pengendali. Nah, kejadian ini sebenarnya udah dari September dan aku udah sempet sekali keluar masuk di sana, dan terakhir aku udah nggak ada barang di sana gitu. Nah, kemarin pas public expose tuh manajemennya spill dikit lah, dia mau ke renewable energy lah dan sebagainya. Yang aku nilai mungkin ini momentumnya menarik juga untuk dicoba ya gitu. Tapi ingat, ini fluktuasi tinggi, hati-hati. Menariknya lagi di FUTRE kemarin ini, harga saham per 4 Desember 2024 kemarin tuh ternyata lebih tinggi dibandingkan harga pelaksanaan waran plus harga warannya gitu. Nah, jadi waktu itu 4 Desember tuh harga sahamnya di 167. Sedangkan kalau kita eksekusi warannya itu di 135. Dengan harga waran di 12 ya waktu itu ya, saya borong warannya aja karena total modal beli future kan dengan eksekusi waran cuma jadi 144. Masih lebih murah dibandingkan beli di pasar reguler. Akhirnya saya transaksi beli waran di ajaib dengan cari aja FUTRE, kita beli. Setelah itu saya eksekusi warannya dengan cara menu bantuan di aplikasi ajaib dan ngobrol dengan agen customernya ajaib langsung di aplikasi. Setelah mengirimkan data dan menyiapkan dana di RDN, proses eksekusi waran itu otomatis terjadi dengan periode selesai T+2. Tapi
karakter saham FUTR ini emang harus dipantau ketat karena fluktuasinya sangat tinggi dan dia sekarang lagi disuspend lagi kan. Kapan aku akan take profit ini? Aku akan take profit pertama jika momentumnya sudah mau keluar. Dari situ aku akan evaluasi lagi apakah menarik untuk dilepas atau lanjut aja. Lalu yang kedua, kalau udah ada sinyal patah tren, tiba-tiba turun nih trennya nih, ya kita mulai jualan aja gitu. Itu tadi cara aku ngeplan investasi dan trading saham bersama Ajaib. Lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik, semua bisa di Ajaib. Nah, kalau kamu mau terapin ini, kamu bisa langsung download aplikasi Ajaib dan daftar dengan kode SURY216. Nantinya kamu akan dapat bonus saham gratis dari Ajaib. Semua bisa berinvestasi di Ajaib, termasuk kamu. Tunggu episode selanjutnya yang akan membahas tentang pengalamanku dan bagaimana keseharianku sebagai investor dan tukang konten keuangan plus bocoran apa aja nih portofolio investasiku. Kepo kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.